Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gibral Firas dengan NIM 23122016 akan mempresentasikan hasil metode pen saya dengan berjudul Evaluasi dan Perbaikan Desain Antarmuka pada Aplikasi Android menggunakan metode User Expression Questionnaire, Usability Testing, dan Human-Centered Design. Baik, pada latar belakangnya, perkembangan teknologi mendorong banyak perusahaan transportasi manfaatkan aplikasi mobile untuk melayani pelanggan. Salah satu GHTS yang menyediakan layanan pemesanan tiket bis secara daring lewat aplikasi Android. Namun, sebuah aplikasi yang fiturnya lengkap tidak akan berhasil kalau antarmukanya buruk. Berdasarkan ulasan pengguna, aplikasi GHTS ini memiliki beberapa masalah, yaitu antarmuka yang kurang intuitif, alur navigasi yang membingungkan, dan tampilan yang tidak konsisten antar halaman. Pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana hasil evaluasi antarmuka aplikasi GHTS jika diukur dengan UEQ dan Usability Testing. Keduanya, apa saja permasalahan antarmuka yang ditemukan dari hasil evaluasi tersebut. Ketiga, bagaimana bentuk rekomendasi perbaikan desain antarmuka yang dihasilkan melalui pendekatan Centered Design. Tujuan penelitian pada proposal saya. Tujuan penelitian ini ada 3. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, pertama melakukan evaluasi terhadap antarmuka aplikasi GHTS menggunakan UEQ dan Usability Testing untuk menemukan masalah yang ada. Kedua, menganalisis hasil evaluasi tersebut untuk menentukan bagian antarmuka mana saja yang perlu diperbaiki. Ketiga, menghasilkan rekomendasi desain baru melalui pendekatan Human Design sehingga aplikasi menjadi lebih intuitif, mudah digunakan dengan pengalaman penggunaan yang meningkat. Batasan masalah pada penelitian saya. Supaya penelitian ini fokus, saya menetapkan beberapa batasan. Evaluasi hanya dilakukan pada versi terbaru aplikasi GHTS yang tersedia saat penelitian berlangsung. Metode evaluasi dibatasi pada EWK Usability Testing dan SUS sebagai bagian dari Usability Testing. Perbaikan desain mengacu pada prinsip-prinsip Human Design. Hasil akhir dari penelitian ini berbentuk prototipe desain antarmuka, bukan aplikasi yang sudah jadi sepenuhnya. Baik, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi 3 pihak. Bagi perusahaan, hasil penelitian bisa menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk memperbaiki aplikasi mereka. Bagi pengguna, perbaikan desain ini diharapkan memberi pengalaman yang lebih nyaman, efisien, dan menyenangkan saat memesan tiket. Bagi akademis atau peneliti lain bisa menjadi referensi tambahan dalam kajian evaluasi antarmuka aplikasi mobile dengan kombinasi metode UEK Testing dan HCD seperti saya yang masih tahap penelitian. Metodologi singkat. Secara garis besar, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed method, gabungan kuantitatif dan kualitatif. Tahapan ini dimulai dari studi literatur dan usability testing dan HCD. Kemudian penyebaran kuesioner UWK ke pengguna aplikasi GHTS. Landasan teori peneliti ini didasarkan pada 3 teori. Pertama, User Expansion Questionnaire atau UEQ. Instrumen dengan 26 item dalam 6 skala untuk mengukur pengalaman pengguna secara kuantitatif dibandingkan dengan data benchmark. Kedua, hypothesis testing, yaitu pengamatan langsung saat pengguna menyelesaikan tugas, biasanya dilengkapi kuesioner SUS dengan skor 0-100 untuk mengukur tingkat usability. Ketiga, human design atau HCD, pendekatan berbasis ISO 9201 sampai 210 dengan 4 tahap interaktif mulai dari memahami kebutuhan pengguna hingga mengevaluasi solusi desain. Metode penelitian.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan dengan pendekatan mixed method. Objeknya adalah aplikasi Android, GHTS. Sampel diambil menggunakan teknik sampling sebanyak 20 respon, yaitu pengguna aktif yang pernah memakai aplikasi ini minimal sekali dalam 3 bulan terakhir dan menggunakan perangkat Android. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, penyebaran IUK secara daring melalui Google Form. Kedua, sesi usability testing langsung, di mana responden mengerjakan skenario tugas seperti mencari jadwal keberangkatan, memesan tiket, hingga menyelesaikan pembayaran. Setelah sesi selesai, responden mengisi kuesioner FUS seluruh sesi usability testing. Direkam menggunakan perekam layar untuk keperluan analisis lebih lanjut. Instrumen penelitian. Ada beberapa instrumen yang dilakukan dengan penelitian ini. UX dengan 26 pasang kata dalam 6 skala pengukuran. Kuesioner SUS dengan 10 pertanyaan skala Likert 1-5. Panduan skenario tugas untuk sesi usability testing. Lembar observasi untuk mencatat hambatan yang dialami responden serta aplikasi Figma sebagai alat bantu merancang prototipe antarmuka. Teknik analisa data. Analisa yang dilakukan berhadap sesuai jenis datanya. Data IWK dianalisis menggunakan software resmi. Hasilnya dibandingkan dengan benchmark yang terbagi dalam kategori excellent, good, above average, below average, dan bad. Perancangan antarmuka. Berdasarkan temuan dari evaluasi usability testing, dilakukan perancangan ulang antarmuka menggunakan pendekatan HCD dengan 4 tahap. Pertama, memahami konteks dari hasil evaluasi. Kedua, menentukan kebutuhan pengguna berdasarkan masalah yang ditemukan. Ketiga, menghasilkan solusi desain berupa wireframe dan prototipe interaktif menggunakan Figma. Keempat, mengevaluasi desain baru tersebut dengan melibatkan responden untuk memastikan perbaikan yang dilakukan sudah sesuai kebutuhan mereka. Kesimpulan atau penutup. Sebagai penutup, kombinasi metode UX usability testing dan human atau disebut HCD dipilih karena saling melengkapi. UX memberi gambaran kuantitatif, usability testing memberi gambaran kualitatif, dan HCD memastikan solusi desain benar-benar berpusat pada kebutuhan pengguna. Diharapkan hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi desain antarmuka aplikasi GHTS yang lebih baik, mudah digunakan, dan mampu meningkatkan kepuasan pengguna secara signifikan. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Hanya itu dari saya, Gibran Firas. Terima kasih.